rencana mau jadikan seorang pendeta, mau disekolahkan. Tahu Pak Desa itu kalau saya itu berpikir itu encer dibanding nih saudara-saudara lainnya. Berapa banyak orang yang memperhatikan tentang anak-anaknya belajar Al-Quran, padahal Al-Quran demi masa depan. Saya Pak, kalau ada acara ngaji, belajar Quran, belajar apa gitu, bahkan saya kerja saya tinggalkan Pak. Saya pernah kecelakaan, kepala tubuh saya itu besi Pak. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma. Sahabat Mu'allaf TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'allaf TV. Tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber yang luar biasa yang insya Allah akan berbagi kisahnya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak umat. Baik, kita langsung saja sapa beliau narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Sehat akalnya, sehat akalnya, pikirannya, sehat kondisinya, Masya Allah. sehat ekonominya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jadi sebelum mungkin nanti berbagi kisah atau share, seperti biasanya di Mu'allaf TV untuk memperkenalkan diri, ta'aruf kepada pemirsa sahabat Mu'allaf TV, nama, kemudian asal dan agama sebelumnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Mu'allaf TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bagaimana pemirsa Mu'allaf TV yang berbahagia, semoga ini bermanfaat untuk panjenengan sedoyo. Maaf, kalau bahasa yang baik memang bahasa sesuai dengan sastra, tapi kalau berbahasa yang baik, berbahasa yang mudah dipahami. Supaya mudah dipahami, bahasa kita menggunakan bahasa campuran. Bagaimana, setuju? Siap, setuju. Oke. Sekedar cerita sekilas, nama saya Gasar Winarko, asal dari kota Kediri. Sekarang domisili di Sidoarjo, Simpang Prambon. Barangkali mau ke rumah saya, monggo. Masya Allah. Untuk sehari saya kerjanya warung kopi. Wah, bisa ngopi bareng ini. Monggo. Dan sesungguhnya saya sendiri nggak pernah berpikir kalau saya nanti tua buka warung kopi, nggak pernah berpikir. Kenapa? Siap. Saya profesional di bidang besi, Pak. Masya Allah. Saya ahli bubut. Bengkel bubut. Tapi kenapa seperti ini? Kita kembalikan lagi. Pekerjaan dipercaya atau tidak percaya, sebagian takdir dari Allah. Yang penting kita kerja yang baik sesuai dengan aturan. Biar nggak panjang-panjang kita ceritakan masalah kita. Kita itu dari kecil bener itu KTP sudah Islam. Makanya kadang-kadang kalau dibilang kita mu'allaf, kita malu Pak. Apalagi kalau kita sering dapat sumbangan, tambah nemen malu nih. Orang kan nggak pernah berpikir, wah kok berarti sumbangan, kapan nyumbangmu lah ngono. Kadang-kadang jadi pikiran juga. Betul. Terus kita pikir lagi, kenapa kok bisa seperti ini? Aku sendiri nggak tahu Pak. Dulu ceritanya saya itu dari 4 saudara. Di antaranya saya itu nomor 1. Kelas 4 naik kelas 5, bapak sama ibu saya itu cerai. Bapak sama ibu cerai, ikut bapak, ibu sambung, ikut ibu, bapak sambung. Dua-duanya nggak kerasan. Dua-duanya galak orang tua saya. Bahkan kadang-kadang saya dibilang orang dolim, saya akui.
Memang seperti itu keadaan sampai sekarang. Bahkan kadang-kadang itu kalau orang nggak taat sama orang tua, katanya dolim. Tapi berapa banyak orang tua yang dolim pernah tercatat? Nggak pernah ada. Dan nggak pernah terus. Padahal kan banyak kalau kita berpikir. Betul. Habis itu kita dipelihara sama nenek. Nenek saya itu orangnya memang mampu, cukup, cuman orangnya petani. Jadi kalau sekolah itu kira-kira 15 kilo. Itu sebagai sudah pancal. Sepeda bahkan remnya aja nggak ada. Remnya aja nggak ada. Sepeda Masa ontel yang gajah itu ya? Iya. Onta itu ya? Iya. Sangu nggak pernah. Kalau masalah sangu, alhamdulillah Allah ngasih saya otak agak cerdas lah. Jadi kalau ada acara ulangan apa gitu, teman-teman nyontek sama saya. Nanti kalau di belakang saya biasa jajan apa gitu. Alhamdulillah juga berjalan juga. Yang seperti itu nggak lama juga. Akhirnya Pak Desa itu bosnya orang Nasrani. Namanya bosnya orang Nasrani. Itu dulu setahu saya ketika di tempat rumah Pak Desa saya itu dapat tamu itu dari Amerika, namanya Jemaah Kete. Masa Allah. Jadi kalau sekolah minggu apa gitu ya, pulang itu makannya mesti enak-enak. Sedangkan kita kan nggak pernah ketemu makanan enak, Pak. Iya. Ya orang masa-masa gitu, Pak, sampai SMA. Yang kita butuhkan cuma makan. Masuk sumur mau, yang penting saya dikasih makan dulu. Betul. Makan, mau. Akhirnya ya mau nggak mau ya seperti itu. Bahkan rencana mau jadikan seorang pendeta, mau disekolahkan. Tahu Pak Desa itu kalau saya itu berpikir itu encer dibanding nih saudara-saudara lainnya. Akhirnya sekitar tahun 86 saya keluar SMA, masuk Surabaya. Masuk Surabaya itu ya kalau ada temennya sholat ya sholat, kalau nggak ada ya nggak. Jadi sholat itu bukan karena saya memenuhi kewajiban, karena nggak sholat itu malu gitu aja. Tapi sholat apa yang dibaca nggak tahu saya. Lama-lama berlarut sampai bahkan saya itu pernah kerja di Karangbilang. Itu biasanya saya itu sholat Jumat. Kalau sholat Jumat saya aktif, Pak. Tapi Jumat toh, lainnya enggak. Sholat Jumat itu biasanya kalau siang itu kan keras, suaranya keras, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu disuruh ngimami sholat duhur sama anak kecil-kecil. Pak Le sama imam Pak Le yo. Ya wis tak imami. Saya imami ya, saya nggak pernah sholat duhur jamaah. Saya bilang sama keras. Bismillahirrahmanirrahim. Pale, gak ngono pale. Waduh, atan dek kayak terbang polisi parasnya Pak. Truk pegang polisi itu wedi mana tak iki? Mosok salat gak tak terusno kok makmumku bungo-bungono apa ya kira-kira. Itu di kampung ya? Dek Karangbilang, Wisma Karangbilang. Sepanjang. Maksudnya di tengah-tengah kota atau di? Iya, di tengah kota. Di tengah kota. Iya. Pas ketepaan waktu sholat duhur yang ada anak kecil-kecil. Iya. Saya dibilang gitu sama anak kecil, marah juga. Tapi marah itu juga bingung ya. Saya berpikir marah sambil tertawa. Tertawanya, salahku nanti garu. Salahku nanti garu. Wis pokok, kok ikuti kon ngimam gak galem, sama marah-marah semua. Habis itu nggak berani ke situ Pak, saya kapok saya rasanya. Habis belajar ngomong-ngomong, mulai kita mau belajar masalah tanya istri saya kan dari kecil udah Islam. Sholat duhuriku kok aku diseneni lapo mbak cilik. Lah lapo to Mas? Aku niku banter lho. Bismillahirrahmanirrahim kok sholat Jumat ngono. Lah iku sholat duhur gak banter-banter. Arah-arah nang masjid ta. Enjen aku gak tau nang masjid enjen. Ya lek duhur tok, khusus sholat Jumat nang masjid. Lama kemudian terus berlalu di sini kenal sama Ustadz Gusnul almarhum. Nggak tahu, anak saya udah belajar ngaji, saya nganter, pertama ngaji, nganter. Lama-lama kok terpikat aku sama anakku belajar ngaji, belajar Quran itu kok terpikat, itu tergerak hati. Pak, sampean bisa baca Quran? Nggak bisa Pak, sama sekali. Saya akui Pak Gusnul orang cerdas. Ketika lampu mati dia bisa ngajari saya. Bilang kok. Tenggorokan 3 hari sakit Pak, bilang kok. Subhanallah kayak gitu ya sulitnya. Ya Allah, berapa banyak orang yang memperhatikan tentang anak-anaknya belajar Al-Quran. Padahal Al-Quran demi masa depan. Betul. Demi masa depan. Belajar bahasa Inggris tetangga saya Pak, 1 minggu masuknya 2 kali, 1 bulan 350. Ngaji bayar 1, sambatnya setengah mati. Daftar ulang SMP anak saya itu sudah 7.500.000 Pak. Dibela-belain. Iya, dibela-belain. Sak menggono TPK nggon aku menit tak gawe daftar ulang 2 jutaan kira-kira sing daftar gak yo.
Kenapa ya? Ya seperti ini nggak pernah tercover. Iya. Ya Allah, kira-kira apa ya? Kenapa orang-orang seperti ini lemahnya agama? Bahkan seolah-olah itu nggak penting gitulah agama, diremehkan. Terus apa yang kita harapkan? Padahal setelah saya pelajari, saya tuh seneng banget sama ngaji. Saya ngaji banyak juga. Kadang-kadang juga ngisi acara kalau cuma lagi acara tahlil gitu. Ini Prambon sini ada, kalau Sabtu ini gampang, Sabtu lagi di Prambon, Senin di Lebo sini, kadang Selasa di Sari Rogo sini, itu juga kita ada acara ngaji. Lama-lama aku pikir Islam itu udah komplit. Sama kepin apa? Kayak sholat duha, qobliyah subuh. Itu janji kaya. Yang penting kamu sungguh-sungguh sesuai dengan aturannya, insya Allah kaya. Ya. Kepingin kecukupan, jangan putus sholat jamaah. Iya, betul. Masalah yang ruwet kayak apa ruwetnya? Rajin sholat malam. Selesai, Pak. Masya Terus Allah. apa yang kita butuhkan? Iya. Kalau masalah keluarga kan sudah biasa-biasa saja. Sampai sekarang saudara saya 6, nggak ada yang bisa baca Quran. Kok nyembuhkan diri sih? Enggak. Bahkan di kampung itu aneh juga. Memang saya juga katakan orang baru masuk Islam ya. Kalau di kampung saya bilang orang masih baru. Gitu nggak ada yang percaya. Kalau saya bisa jadi imam itu nggak ada yang percaya, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau di masjid aku juga jadi imam juga. Masya Allah. Masjid bilang, kenapa ya orang-orang nggak percaya? Ya biarin aja. Mungkin Allah belum bukanya, kita aja. Jadi itu masuk agama Nasrani itu berapa tahun? Mulai kelas 4 sampai keluar SMA. Oh, 4 SD sampai SMA. Lulus SMA. Lulus SMA. Iya. Dulu Nasraninya apa? Kristen atau Katolik? Kristen. Kristen ya? Iya. Itu dulu aktif di gereja apa biasa-biasa saja sama waktu Islam sebelumnya? Ya mau nggak mau satu rumah, Mas. Jadi ya kalau ke gereja semua, kecuali kalau pagi untuk belajarnya anak-anak, sekolah gue anak-anak. Kalau siang jam 9 untuk orang dewasa kan gitu. Dan aku juga heran herannya tuh gini. Orang kayak gitu tuh yang dipercaya kitabnya itu kok nggak jelas gitu loh. Kitabnya itu apa? Bukunya ya pakai pedoman itu apa? Nggak tahu. Loh kok percaya juga? Oh kita dibilang barang bener aja kadang-kadang nggak bisa percaya kalau nggak ada jalurnya yang jelas. Iya. Istilahnya kalau di Islam kan sokenda kan gitu, dikit-dikit sokenda. Iya. Terus habis itu setelah ternyata terbuka bahwa Islam itu agama yang mengajarkan akidah yang luar biasa, syariat Islam yang luar biasa. Kemudian Bapak akhirnya menekuni itu ya, Iya. menekuni Islam dengan sesungguhnya itu ya. Iya. Nah, pada saat masuk Islam, istilahnya kembali lagi ke Islam Iya. itu sempat belajar lagi atau masuk ke pesantren atau berguru dengan siapa? Saya Pak, kalau ada acara ngaji, belajar Quran, belajar apa gitu, bahkan saya kerja saya tinggalkan Pak. Masya Allah. Saya pernah ikut Dek Pondoe Pak Untung Abdul Rojab. Ya. Beliau mantan Kapolda Jawa Timur yang beberapa tahun yang lalu meninggal. Di situ juga gitu. Alhamdulillah barokahnya aku belajar Al-Quran. Aku kenal Pak Untung. Aku diumrohkan gratis Pak. Masya Allah. Masya Allah. Berangkat sama Pak Gusnul Hadi. Iya, iya. Subhanallah. Aku sendiri nggak nyangka. Aku tahu Ka'bah. Aku tuh mimpi atau enggak ya? Aku gini-gini kan ternyata enggak juga ya. Iya. Subhanallah. Logikanya, saya itu orangnya sebenarnya cacat Pak. Cuma nggak kelihatan. Saya pernah kecelakaan, separuh tubuh saya itu besi Pak. Separuh tubuh saya besi. Karena aktivitasnya itu ya. Aktivitasnya dulu Aktivitas waktu di sana, kalau umroh itu kan ada rukunnya 4 Pak. di sana ya. Iya. Mikot, tawaf, sa'i, tahalul. Ini bukan sepele kelihatan gini. Ini makan waktu setengah hari lebih Pak. Kalau 4 sudah terlaksana, maka umrohnya sah. Iya. Habis itu saya mampu sampai umroh 3 kali. Orang umroh, kalau sudah berangkat umroh, sekali itu bisa umrohkan orang 3 atau 4 atau 2. Iya. Kenapa? Wong umroh itu ada rukunnya, syaratnya, yang umrohkan sudah umroh gitu aja. Masya Allah. Nah, pada saat sudah Islam, sekarang kan udah Islam ya? Iya, Sudah, iya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa?
Saya orang kopi, Pak. Iya, selain maksudnya dalam arti kegiatan Islamnya, kegiatan Saya kalau agamanya. sore, Pak, ngajari anak saya. Ya, Istilahnya klasikal, tadarus klasikal. Habis maghrib wajib klasikal. siap. Kecuali hari Kamis sama hari Sabtu. Kalau hari Kamis itu ada acara tahlil. Kalau hari Sabtu memang aku punya acara ngaji, Pak. Ya, Yang nggak bisa saya tinggalkan. Masya Allah. Repot seperti apa? Kalau saya masih di Sidoarjo, insya Allah saya pulang. Siap, siap. Jadi apa? Buka rumah kopi gitu ya? Iya. Itu di Kediri atau di Di sini Prambon. Di Sidoarjo? Iya. Oh, siap. Bulang, kulon Bulang, Simpang. Ah, siap. Siap. Barangkali mampir, monggo. Siap, nanti mungkin bisa Nomor, Tapi- tanya Bu Puji bisa. siap, J. Ya, terima kasih banyak. Tawarannya insya Allah lah. Kalau ada waktu insya Allah ke situ sambil ngomong-ngomong lah. Iya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi penonton Mualaf TV. Siap. Cerita, bukan rekayasa. Kalau nggak percaya bisa ketemu orangnya. Simpang Prambon RT 8. Oke? Siap. Nah, maaf, dulu waktu di Kristen itu gerejanya mana? Gereja mana? Gereja di kampung itu satu, gereja ada satu, Pak. Oh, di Gereja kampung? Jawetan, iya. Di kampung itu ada. Gereja apa Iya, namanya? Jawetan. Yang penting ikut saja. Apa sih yang membuat Bapak ini akhirnya terpikir untuk kembali lagi padahal sudah sempat di agama Kristen. Kemudian akhirnya kok kembali lagi. Itu dapat jalan hidayahnya dari mana? Maksudnya kembali lagi kemana? Iya, maksudnya kembali jadi Islam. Gini, Pak. Islam itu setelah saya belajar banyak, Islam itu kan sudah bilang komplit. Sama kepingin apa? Ya. Dan Islam itu bener. Insya Allah. Subhanallah. Kenapa kok gitu? Nggak tahu. Bahkan saya itu adiknya Pak D saya itu dinikah orang Mojowarno. Itu kepala pastur. Bahkan sekolahnya S2. Orang Mojowarno namanya Pak Darsono. Banyak orang yang kenal. Rumahnya, rumah sakit, agak sini dikit, sono, sebelah kantor kecamatan kalau nggak salah. Namanya Pak Darsono. Iya. Banyak yang kenal. Sampai situ saya dibilangnya Pak D saya, nanti kalau sampai pulang ke Sidoarjo, mampir rumah Pak Dar ya. Iya. Di situ bilangnya Pak Dar, ya kalau sampean orang Islam, Mas Gangsar, sampean nanti akan menerima siksa kubur. Sampean percaya nggak percaya siksa kubur itu ada dalam Islam. Sampean tanya pada Ustadz sampean. Tapi kalau Nasrani nggak ada. Langsung kita pulang bersama Bapak yang di surga. Enak toh? Enak. Tapi sebelumnya saya juga ada di briefing sama Pak Kudul Hati. Siap juga saya. Tanding, bahkan sekarang yang saya harapkan orang itu harus masuk Islam. Itu harapan saya. Kemarin kira-kira 2 minggu yang lalu saya ke sana. Sekarang sudah nggak punya agama. Sekarang saya nggak punya agama Pak Gansar. Dulu kalau nggak Yesus tidak pokoknya. Sekarang saya nggak punya agama. Lah kok aneh Pak? Ada apa di Bali ini Pak? Ya enggak. Bahkan rumahnya itu acak-acakan loh. Pak rumahnya kok kayak gini Pak? Inilah keadaan Indonesia. Apa kaitan nih? Kadang-kadang juga berpikir bingung. Padahal itu nek kampung saya orangnya terhormat juga. Mantan kepala desa. Iya. Mantan pastor. Pendidikannya S2. Masya Allah. Lah kok iso malah Kristen ki piye jo? Tapi di sisi lain memang berpikir bahwa sesungguhnya kalau mengimankan orang itu sulit. Tapi saya dengan sangat berharap orang-orang sing wis pinter-pinter ketesebet ya pecaran lebih Islam. Ya. Dinyatakan bahwa sesungguhnya Islam itu benar. Sama percaya kayak gitu, nggak percaya kayak gitu. Bahkan orang tua saya sendiri sampai sekarang itu juga belum salah juga. Sampai sekarang. Iya, tetap berusaha. Orang-orang yang berjuang untuk saya semoga dapat hidayah dari Allah. Hidayah. Subhanallah. Jenengan waktu belajar ngaji, ya begitu masuk apa Islam lagi, itu apa sih ujian-ujian yang dialami? Yang berat masalah ekonomi, Pak. Oh, ekonomi. Iya. Apalagi mendekati jadi guru ngaji. Allahu Akbar. Kayaknya aku nggak mampu. Kayaknya aku nggak mampu. Ya.
sudah kerja keluar dari perusahaan, nggak ada kerjaan, sedangkan anak saya juga masih ada yang kecil-kecil. Tapi aku yakin, tetap yakin, pegangannya apa? Sholat jamaah nggak boleh putus. Iya betul. Duha, alhamdulillah. Kalau kepingin selamat, resepnya gampang. Jangan batal dari wudu. Alhamdulillah. Orang kalau hanya ngomong nggak bisa jalanin, yang dijak ngomong nggak katut, Pak. Betul, betul. Tapi kalau kuat ngomong, kuat jalanin, insya Allah katut. Betul. Karena itulah teladannya Rasulullah. Iya. Bukan hanya mengucapkan saja, tapi ada teladannya. Bahkan Cuman hadisnya waktu sunnahnya saja. saya mau umroh, itu kurang 2 minggu saya pegang uang 300.000, Pak. Tapi aku janji, kalau Allah nggak kasih sangu aku akan puasa. Aku udah terbiasa puasa, nggak kaget lagi. Alhamdulillah berangkat kurang 3 hari, aku pegang uang kalau nggak salah 14 juta. Pulang umroh sudah dibilangi, Ustadz, nanti kalau misalkan sampean nggak ada keperluan yang penting, nggak usah beli. Untuk kepentingan yang lain saja di rumah. Dulu warung saya kecil, udah nggak ada, pintunya aja nggak ada, Pak. Jadi kalau selesai kayak pos camping, ringkes gitu. Alhamdulillah pulang dari umroh, sekarang udah selesai semua. Bisa pakai tidur, sekarang nggak bagus. Masya Allah. Jadi sekarang rumah kopi namanya apa? Namanya nggak ada, Pak. Oh nggak ada. Dari kampung ya. Nama lengkapnya siapa tadi? Gasar Winarko. Gasar. Iya, Gasar Winarko. iya. Asli Kediri. Berarti Gasar Coffee. Bahkan aku sediakan, Pak, untuk teman-teman yang dekat sama saya, kopi Arab, Pak. Oh, kopi Arab. Ini rakitan dari teman-teman. Itu banyak dari Abu Logo, Cengkeh, Jinten Hitam kayak gitu. Iya. Aku sediakan untuk teman-teman gratis. Masya Allah. Di rumah aku juga diajari potong rambut sama Pak Slamet untuk nambahi income. Iya. Diajari potong rambut bisa, alhamdulillah. Ya sekalipun kadang ada, kadang tidak. Ya alhamdulillah bisa pakai tambahan lah. Itu sehari-hari gitu. Iya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan usahanya jenengan lancar, Amin. diberkahi. Amin. Karena memang kita pun berdakwah tidak hanya untuk ceramah saja. Tentunya dengan buka warung kopi pun bisa berdakwah. Amin. Gitu. Alhamdulillah. Banyak warung kopi, tapi tetap beda. Insyaallah. Bahkan kalau ada polisi lewat, itu sering mampir. Iya. Masalahnya kan saya kenal sama komandan nih, Pak Abdul Nur Rojab, Siap. mantan Kapolda Jawa Timur. Ya. Subhanallah. Memang terkenalnya kalau polisi itu nggak baik, tapi ternyata nggak semua kok. Ya, Banyak oknum yang baik aja, juga. oknum aja. Banyak yang baik juga. Baik, itu aja. Mungkin apa kira-kira cita-cita atau harapan Bapak sendiri atau untuk keluarga, Cita-cita ke untuk depan. umat Islam? Siap. Cita-cita ke depan. Iya. Saya kepingin jadi takmir masjid, kalaupun orang percaya. Insyaallah. Tapi ternyata mempercayai orang juga sulit. Iya. Mempercayai orang juga sulit. Saya sendiri misalkan sama jenengan, sama langsung percaya sama saya, jangan dulu. Iya. Sedikit bener enggak? Kalau nggak bener, bohong namanya. Iya. Ya, harapan untuk teman-teman penonton Mualaf TV, semoga jadi wacana untuk masa depan jenengan. Siap. Seperti ini keadaannya. Saya sendiri juga bukan golongan orang mewah. Bahkan sampean kalau tahu rumah saya juga subhanallah, ngeten bedah rumah. Baca nggak apa-apa, yang penting enjoy gitu aja. Anak sekolah, waktu yang ngaji. Siap. Habis maghrib, anak saya juga briefing. Buka Qurannya, baca. Kalau keliru itu bukan diingatkan, keliru, nggak gitu, diulang. Mana salahnya? Nggak tahu, pikir sendiri. Iya. Ternyata alhamdulillah paham juga. Makanya kalau memang anak kita kepingin belajar Al-Quran yang baik, masukkan qiraati. Bukan karena saya orang qiraati, karena saya tahu dalamnya qiraati. Iya. Ya, kemarin juga Mualaf TV sudah mewawancarai Ibu Puji. Iya. Ya, beliau sudah kami wawancarai dan ya alhamdulillah ternyata beliau aktif juga dan sekarang mengamalkan metode qiraat itu. Iya. Insyaallah. Nah, kemudian apa sih kira-kira pesan Bapak kepada mereka-mereka yang sudah muslim dari lahir
tapi kehidupannya seperti Bapak dulu, Ya. yang Bapak alami dulu. Islamnya Islam hanya KTP. Siap, monggo. Biasanya begini, kalau anak yang nakal itu sedikit-sedikit anak itu dolim, tapi kalau orang tua yang salah itu nggak pernah dolim. Kalau kita lihat sejarah, kayak Nabi Nuh, Kan'an nggak taat kepada orang tuanya karena dia terlahir bukan golongan orang yang solehah. Makanya semua pemirsa Mu'alaf TV mencari jodoh, hati-hati yang solehah. Itu risikonya, akibatnya untuk anak jenengan piyambak. Siap, nggih. Dan saya doakan semoga semua akan sukses dengan cita-cita sampean. Baik. Terima kasih, itu aja ya. Iya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah Amin. mau berbagi kisahnya kepada Mu'alaf TV. Amin. Semoga ini semua menjadi ladang amal ketika orang bisa mendengarkan dan menjadi wasilah. Amin. Baik yang sudah muslim tetapi mereka muslimnya masih setengah-setengah, Ragu-ragu. kemudian setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak tersentuh. Sholat Gitu. jangan ditunda. Sholat. Bagaimana sampean minta kepada Allah akan dituruti kalau sampean dipanggil Allah nggak segera datang. Pemirsa Mu'alaf TV yang baik hati semua, tercapai cita-citanya. Dari saya maaf apabila ada kekurangan. Memang semata saya pribadi, sifat saya yang selalu banyak salah. Tapi kalaupun ada yang benar itu bukan karena saya, karena Allah yang menolong saya. Baik, terima kasih kepada pemirsa sahabat Mu'alaf TV yang sudah setia mendengarkan, mengikuti perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah iman dan Islam kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Itu semata-mata datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.